Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di channel Gua Satu Seboto. Kali ini tema kita adalah tentang permodalan, tentang usaha. Jadi modal untuk usaha, dari mana dia dapat? Nah, yang pertama teman-teman, saya ingin katakan, saya sering jalan-jalan, bertemu dengan customer, bertemu dengan para pengusaha-pengusaha, baik pengusaha sapi, pengusaha showroom motor, maklar motor dan mobil. Saya ketemu dengan pengusaha bengkel gitu. Dan nah, kebanyakan teman-teman mereka itu mengandalkan modal dari bank, karena bank itu ngejar-ngejar dia untuk supaya nasabah itu berhutang. Jadi teman-teman, jika kalian itu mau usaha dan mau mengikuti jejak saya, meskipun saya kesuksesan itu banyak teman-teman. Ada yang mengatakan sukses itu apa yang kita inginkan tercapai gitu ya. Jadi step by stepnya. Contoh, kita alhamdulillah dulu belum punya penghasilan 100.000 sehari, dulu belum punya penghasilan 50.000 sehari, sekarang kita dapat. Nah, itu sudah sukses teman-teman. Lalu sukses itu ditingkatkan, keberhasilan itu ditingkatkan. Jadi target kita, capaian kita, kemauan kita, kehendak kita itu harus bertahap. Jangan kalian itu berharap langsung dapat sehari 1 juta gitu. Artinya kalian itu belum siap menerima hasil segitu. Itu kalau untuk usaha setir mobil dan motor belum siap. Layanan jasa itu belum siap gitu. Jadi kalian harus pasang harapan itu mulai dari 50.000, 100.000 tiap hari, 200.000 tiap hari, 500.000 tiap hari, ditingkatkan. Jadi kalian nanti tidak bingung ketika ada mendapatkan hasil sehari itu banyak. Itu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pengalaman saya sharing sama orang-orang itu mengandalkan bank dengan kalkulasi. Wah, ini kalkulasi saya itu kalau utang 100 juta kan dalam 5 tahun atau dalam 4 tahun itu 1 bulannya saya dapat hasil 5 juta Pak, dan itu masuk, itu sesuai dengan BEP atau Break Even Point, atau penghasilannya itu nanti untuk bank itu cukup. Nah gitu, kata mereka seperti itu. Jadi kebanyakan orang itu kayak gitu, berpikirnya ngutang gitu, berpikirnya ngutang di bank, berpikirnya itu nanti ngangsur dan masih ada sisanya banyak, ada sisa 10 juta, ada sisa 15 juta, masih cukup untuk ngangsur dan masih cukup dapat kita penghasilan mereka. Tapi yang terjadi teman-teman, yang terjadi di lapangan, di perjalanan, dalam proses menjalankan usaha itu yang terjadi banyak sekali. Dan keuntungan 10 juta, 15 juta, misalkan untuk ngangsur bank itu 5 juta gitu ya, atau 4 juta selama 5 tahun. Tetapi yang terjadi di perjalanan itu berbeda, dan selalu itu berbeda dengan rencana yang pertama. Gitu ya teman-teman. Apa itu? Yang pertama adalah resiko kegagalan. Jadi setiap usaha apapun itu punya resiko kegagalan 50-90%. Nah, baik itu resiko penyusutan barang, atau resiko tidak laku, atau resiko karyawan, kita harus gaji karyawan, atau resiko kerusakan mesin, atau kalau seperti produk barang-barang hewan itu biasanya resikonya tinggi teman-teman. Nah, mereka tidak berpikir di perjalanan, mereka hanya mengkalkulasi hasil dalam 1 bulan itu dapatnya 20 juta, kemudian dipotong angsuran, nanti angsurnya 5 juta, masih untung 15 juta. Nah, kemudian masih bisa buat kehidupan sehari-hari 5 juta, masih sisa 10 juta untuk biaya mobil, kerusakan mobil, untuk ngangsur mobil dan sekian, ngangsur motor, ngangsur mobil, ngangsur rumah, ngangsur ini masih cukup. Nah, berpikir seperti itu adalah berpikir yang rusak menurut saya teman-teman. Berpikir yang konyol gitu, karena dia itu seolah-olah sudah memprediksi semuanya itu berhasil. Padahal dalam proses itu seperti mobil motor yang digunakan untuk operasional harian karyawan, penyusutan, gaji karyawan. Kalau hewan itu biasanya, kalau sapi itu dia itu ngalami penurunan harga, ngalami rugi dan sebagainya. Nah, kemudian barulah mereka menyadari ternyata bisnis yang besar dengan modal yang besar itu tidak menjamin kesuksesan.
tidak menjamin keberhasilan. Itu hanya bayangan semu. Hasil sebulan 20 juta, keuntungan jualan sebulan 20 juta dengan modal hutang itu hanya keuntungan semu, teman-teman. Keuntungan yang tidak bisa benar-benar dirasakan. Karena apa? Ketika mereka itu dapat hasil dari modal perhutangan dari bank atau dari koperasi atau simpan pinjam atau bank retail atau orang-orang seperti itu yang dirasakan itu adalah tidak adanya ketenangan dan ketentraman. Bahkan tiap hari mereka nanti itu hanya senang semata gitu. Nah, mungkin keluarganya kurang nyaman, kurang tentram, penyakit datang terus, ya anaknya rewel, istrinya rewel, mobilnya sering entah itu tabrakan, entah itu mobilnya bannya itu meledos, ya ada aja terus karena permodalan itu yang menurut saya tidak benar gitu loh, teman-teman. Jadi kalkulasi yang besar, untung yang besar itu tidak menjamin kesuksesan. Yang menjamin dan mengantarkan kalian itu adalah step-stepnya, dari modal yang kecil, yang sederhana, yang dinikmati. Jadi usaha dari kecil yang dinikmati dapat 10.000, dinikmati dapat 50.000 disyukuri, ya dapat 100.000 disyukuri, disedekahkan ke keluarga, ke anak istri, ya kemudian kalian bersyukur, ditingkatkan lagi menjadi 100.000 sehari, kemudian alhamdulillah dapat lagi. Nah, itu yang membuat usaha kalian itu semakin berkah dan semakin berkembang, dan kalian itu merasakan nyaman, tentram, tenang, tanpa mikir ngangsur bank lagi. Dapat 50.000 ya cukup, dapat 100.000 ya cukup, tidak dapat pun kalian juga akan bersyukur. Itu ya saya sarankan teman-teman bagi mitra-mitra iPower, ya usaha setem mobil, setem motor di kampung itu yang harusnya kalian itu lakukan gitu, teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga sukses buat Anda semua.